Kembali lagi di 105 Rom FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan-rekan kita kembali lagi untuk menyapa ruang dengar Anda dan masih dalam obsesi obrolan seputar Sekolah Islam. Dan di sini rekan-rekan kembali mengingatkan ada refleksi Hari Anak. Apa kabar anak negeri? Dan boleh dilanjutkan untuk pembahasannya Ustazah. Kita lanjut kepada pembahasan dari apa yang dinamakan faktor dengan peringatan dan dilaksanakan tahun tahunan gitu ya. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan yang mendasar atau yang penting buat kita gitu ya. Jadi katanya dari berbagai penghargaan tersebut apakah berbagai persoalan anak akan dapat kita selesaikan gitu kan. Ada stunting yang terus membayarnya, kekerasan seksual yang terus menggenerasi gitu ya, sampai akhirnya kita merasakan wanita yang sudah istri yang sudah, tapi kita cuma faktor di rumah kita manusia digunakan dengan orang yang terdekatnya sendiri pelaku itu adalah berhak pendidikan layanan kesehatan yang belum menjangkau seluruh wilayah dan masih banyak PR lain yang menyisakan PR besar tentang bagaimana hak air ini digarap setiap tahunnya. Lalu bagaimana agar anak terlindungi secara hakiki gitu kan. Nah, itu kita katakan menjadi pertanyaan mendasar, pertanyaan yang menjadi hakiki dari dikatakan dari fakta tersebut. Jadi kalau saya mengambil pertama di sini terdapat dari Dr. Arum Haryanti, beliau seorang pemerhati generasi begitu menyatakan bahwa meskipun sudah dilaksanakan pembangunan nasional di ternyata setiap tahun ternyata anak-anak itu masih terdapat hak dari beliau dan mengabaikan hak-haknya. Tadi katanya hanya berdasarkan sebelumnya tidak fitur dari ibu dokter Aisyah. Kemudian bungkam juga pada basis yang lain. Mayoritas anak-anak di berbagai wilayah di tanah air masih terkungkung berbagai problem besar yang seolah-olah tidak pernah tidak ada akhir gitu, tidak berakhir gitu. Masalah stunting dengan angka misalnya yang harus dicapai di bawah 1,6%, itu pun sebetulnya kan kok 21% kan masih tinggi dengan katakanlah standar nasional. Di sisi lain ternyata beberapa provinsi masih ada yang mencapai angka 30%, bahkan lebih tinggi dari itu. Nah kemudian masalah misalnya gambar kita katakan tadi terabaikan ya hak anak, masalah kekerasan terhadap anak. Data dari survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHR tahun 2021 menyatakan 4 dari 10 anak laki-laki dan 8 dari 10 anak perempuan pada usia 13-17 tahun itu dikatakan bahwa perkataan dan penistaan itu pernah mengalami kekerasan seksual secara hidup. Ini kita melihat seperti ini 8 dari 10, kemudian dikatakan 4 dari 10 di sini laki-laki, yang 10, 8 dari 10 anak perempuan. Kemudian kita katakan dan bisa jadi ini kalau dari pengamat yang dari SNPH itu menyatakan bisa jadi itu memprediksi jauh lebih besar ketika kasus ini katakan merupakan fenomena gunung es. Kemudian terabaikan dari hal yang lain juga masalah yang kesehatan tadi kita bahas tentang media sosial media gitu kan yang mereka kita katakan terkena paparan konten-konten negatif gitu kan dikaitkan dengan dunia maya tersebut. Nah kemudian berikutnya dari apa digambarkan dari terabaikannya tadi hak anak tersebut. Kemudian Bu Arum juga menilai bahwa apa yang menjadi keterkaitannya dengan dikatakan dengan paradoks pembangunan gitu kan. Kenapa dikatakan paradoks? Karena anak harusnya itu kan diakui sebagai pelaku masa depan bangsa. Namun nyatanya kan hingga hari ini kita bisa mengatakan bahwa kelompok anak merupakan kelompok yang paling rentan tersebut. Maka seharusnya memang kalau menjadi pertanyaan buat kita, apa yang menjadi bagian dari dikatakan tadi adanya euforia, penghargaan kota layak anak, provinsi layak anak itu harusnya kan dikaitkan dengan benar tidak sudah mendapatkan adanya perubahan, adanya perbaikan dan tidak terabaikannya hak-hak anak itu di masing-masing kabupaten, kota maupun provinsi tersebut. Karena pada faktanya gitu, beberapa kota yang mereka mendapatkan penghargaan kayak tadi, malah di sana itu tingkat kekerasan perempuan itu sangat tinggi kan. Misalnya kekerasan antara lain itu yang dikatakan misalnya di kota Surabaya oleh penghargaan atas yang sama selama 6 kali berturut-turut. Namun kasus kekerasan terhadap anak itu masih terjadi dan kelompok anak di sana kan di Jawa Timur di kan yang disebutkan mengatakan beberapa kan kemudian juga dengan kita
misalnya banyak sekali disuguhkan masalah-masalah anak yang terjadi di sana, tetapi secara berturut-turut bertahun-tahun itu mereka mendapatkan penghargaan daerah tersebut gitu. Demikian juga dengan misalnya yang juga surat sesungguhnya yang sesungguhnya dilakukan keperayaan berikan ketika terjadinya anak korban perkosaan oleh ayahnya itu sendiri. Nah, jadi pertanyaan, jadi menjadi refleksi buat kita tadi kan, ironis gitu kan, beberapa daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut, tapi kok malah seperti itu gitu kan. Nah, kalaulah memang betul penghargaan itu menjadi bagian dari yang tadi dikatakan akan dikatakan layak anak, tapi kenapa fakta yang kita lihat di lapangan kan tidak seindah penghargaan yang mereka dapatkan gitu. Nah, itu kita katakan berarti perlu ada evaluasi keefektifan dengan penghargaan dengan adanya kegiatan-kegiatan peringatan tersebut. Nah, kemudian dapat digambarkan tadi, kita bisa mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak itu kita katakan hampir dari semua arah mereka itu memang menjadi sasaran gitu yang sangat rentan gitu kan. Tentunya kita harus mencari solusi begitu kan. Nah, tentunya solusi yang tepat itu akan bisa mengantarkan kepada kondisi pernikahan yang kita harapkan begitu kan. Tetapi kalau solusi itu tidak tepat, yang karena dia tidak mencapai kita katakan ke asasnya, ke akar masalahnya, maka otomatis itu akan terjadi juga yang namanya penyelesaian yang dibutuhkan secara benar begitu. Jadi ketika salah mendeteksi akar masalah kita katakan ya, maka akan salah juga dengan solusi gitu kan. Maksudnya apa yang terjadi, permasalahan yang muncul tidak akan kunjung terselesaikan. Itu kita katakan menjadi penyebabnya nanti. Nah, sekarang kita lihat dulu ya penjelasan sebelum berada apa PR besar kita terkait dengan Hari Anak Nasional tersebut dengan kondisi anak-anak negeri ini gitu ya. PR yang pertama yang memang dia harus dituntaskan itu apa? Anak itu seharusnya mendapatkan gizi dan nutrisi yang cukup. Sejak kapan? Sejak dia ada dalam kandungan, berarti dari ibu yang mengandungnya gitu kan sampai kemudian dilahirkan. Tetapi pada faktanya sampai hari ini masalah stunting itu masih menjadi masalah yang belum benar-benar bisa terselesaikan. Itu silahkan nanti pada kita bisa melihat data dari Menkes misalnya dari satgas stunting dan sebagainya gitu kan, dengan angka-angka yang dikatakan mengalami penurunan 20%, 21, 24 dan sebagainya. Selayaknya sebetulnya kan tidak ada halangan bagi anak-anak itu mendapatkan yang namanya gizi yang cukup gitu kan. Karena apa? Kita lihat secara mendasar sebetulnya terjadinya kekurangan gizi pada anak-anak itu kan, masyarakat kita kan sering menyatakan juga bahwa faktor utamanya ada apa sebetulnya, masalah kemiskinan gitu kan. Kemiskinan yang kita katakan sebetulnya bukan kita dimiskinkan gitu kan, dimiskinkan padahal kan harusnya Indonesia itu sangat kaya gitu kan, karena dimiskinkan secara sistematis. Itu menjadi masalah PR yang pertama. PR yang kedua, kasus kekerasan yang terus mengintai, bullying, kemudian kekerasan seksual yang masih menjadi ancaman bagi hak-hak anak gitu kan. Kalau kita katakan Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI mencatat sepanjang 2 bulan pertama tahun 2023, berarti kan bulan Januari bulan Februari, terungkap ada 6 kasus bullying atau kekerasan fisik dan ada 14 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Kemudian ini kondisi ini kita katakan bahkan dikatakan mencapai dari Januari sampai Mei 2023 itu mencapai jumlah 9.645 kasus untuk kekerasan hingga tindak kriminal yang terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Jadi masalah kekerasan ini menjadi PR yang kedua. Kemudian yang ketiga, hak anak untuk belajar hingga perguruan tinggi tampaknya belum mampu terpenuhi dengan baik. Sepanjang tahun 2023 tercatat angka anak putus sekolah di Indonesia itu cukup tinggi gitu kan, pada semua jenjang pendidikan mencapai 76.834 orang. Rinciannya dari SD sekitar 40.000, SMP 13.000, SMA 10.000, SMK 12.000 gitu. Itu dari FIFA tahun 2023 tanggal 26 bulan Juni datanya. Jadi artinya PR yang ketiga ini pun belum terselesaikan gitu kan, terkait dengan bagaimana hak anak untuk belajar itu kan harusnya dia secara merata terpenuhi dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Jadi fenomena terkait dengan putus sekolah pun kita nggak bisa lepaskan dari fakta apa, dipicu oleh masalah dimiskinkan tadi gitu ya, faktor ekonomi. Banyak keluarga yang hidup di bawah
garis kemiskinan. Nah, jadi otomatis kalau di bawah garis kemiskinan, penghasilan dari orang tuanya kan sangat minim. Bagaimana mereka bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya? Gitu kan kita bicara baru dari satu sisi ya, dengan satu sisi dari masalah kemiskinan. Belum kata bahasan dari masalah-masalah yang lainnya. Nah, artinya dari apa yang digambarkan dari empat masalah tadi, empat PR utama tadi itu. Jadi bisa kita katakan sebetulnya ketiga hal ini itu kan dia yang sangat jelas dipicu oleh yang namanya masalah ekonomi gitu kan, faktor ekonomi karena kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat secara umum kita katakan karena memang termiskinkan secara sistematis. Maka kalau kita merenungi secara cerdas, secara lurus gitu ya, tidak ada sesuatu pengaruh-pengaruh yang lain, kita berpikir secara lurus. Kemudian sebagai seorang muslim tentunya kita kaum muslimah berpikir berdasarkan kepada suasana keimanan kita kepada Allah gitu kan, mau diakui atau tidak. Memang yang menjadi penyebab beberapa PR itu apa? Karena kondisi kita memang mau kita terima atau tidak, mau kita tolak ataupun kita terima akibat dari penerapan yang namanya sistem kapitalisme gitu kan. Karena bicara kapitalisme, bicara tentang yang berkuasa adalah yang punya kapital gitu kan, yang berkuasa adalah yang punya kekuatan berupa materi gitu kan. Jadi kalau kita bicara dari tentang masalah terkait dengan masalah hak anak untuk mendapatkan gizi, nutrisi yang cukup, kan masalah angka stunting yang dikatakan masih dalamnya kita katakan meningkat tinggi begitu ya. Kalaupun dia turun itu apakah sudah merata? Karena yang namanya suatu kondisi negara itu kan kita memandang bukan dari satu dua kota saja gitu kan, atau dua provinsi, tapi itu merupakan kebutuhan mendasar seluruh rakyat gitu kan, agar mereka bisa beraktivitas, bisa produktif. Ya memang harus punya asupan gizi yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu kan. Tapi karena kemiskinan yang tadi kita katakan secara sistematis, akhirnya akan terjadi pendidikan menjadi tidak layak, bahkan dikatakan pendidikan menjadi barang yang mahal. Demikian juga terkait dengan masalah kesehatan gitu kan. Nah, ini semua kita katakan itu kan tidak bisa kita lepaskan dari kebijakan dari negara, yang dia tentunya kebijakan itu kan digunakan untuk bagaimana agar bisa mengatur terkait dengan hak anak yang kita bahas kali ini, hak anak agar terpenuhi. Jadi kebijakan itu kita katakan menjadi kebijakan yang nanti tidak akan memberikan solusi, tidak memberikan solusi untuk menjaga generasi gitu kan. Kenapa? Karena kalau bicara tentang kapitalistik, kebijakan yang serba kapitalistik, keberpihakan negara kepada rakyat itu sangat minim gitu kan. Karena yang mereka perhatikan nanti adalah yang punya kapital, maka nanti kita katakan oligarki lah nanti yang mereka utamakan, yang menjadi tempat mereka meminta restu kepada para oligarki tersebut gitu kan. Sementara yang namanya kepentingan rakyat yang itu merupakan kewajiban mereka seharusnya tidak mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya, bahkan nauzubillah kalau sampai mereka abaikan. Maka wajar undang-undang perlindungan anak itu tidak cukup mencegah kriminalitas, kejahatan terhadap anak. Buktinya masih banyak ragam kejahatan terhadap anak lantaran hukum buatan manusia yang tidak berefek jerah terhadap pelakunya. Nah, ini kita katakan sudah kita bahas terkait dengan tadi PR besarnya, kemudian terkait dengan tadi apa yang menjadi penyebabnya, kemudian solusinya. Berarti dengan kita sudah mendapatkan penyebab utama dari sistem kapitalistik, maka otomatis solusinya akan kita bahas berikutnya. Kita tinggalkan kapitalistik tersebut, kita tinggalkan kapitalisme itu, bagaimana seharusnya kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, kembali kepada sistem Islam untuk bisa menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak anak tersebut secara tuntas. Nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya. Kembali lagi 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan, dan sekarang kita sudah memasuki sesi terakhir di obsesi kali ini ya. Dan di sini Ustazah boleh disampaikan materi lainnya untuk memantau semua Ustazah. Sesi terakhir bagaimana Islam melindungi anak begitu ya, karena tadi sudah kita bahas tentang fakta penyebab, sekarang kita lihat menjadi apa yang menjadi solusinya. Nah, kita lihat dari gambaran Islam melindungi anak. Anak itu bukan sekedar aset negara, bahkan kalau yang lebih kecil lagi berikutnya, anak itu bukan sekedar dia menjadi anak ibu bapaknya,
tapi dia merupakan anak generasi dan dia bukan sekadar kita katakan anak aset negara saja. Mereka sesungguhnya pemilik masa depan bagi generasi abad ini, artinya secara keseluruhan. Jika hak anak tidak terpenuhi, maka masa depan generasi bisa diambang kehancuran. Jadi ibarat investasi masa depan, negara harus memastikan kehidupan generasi bisa berjalan dengan pemenuhan dan jaminan segala kebutuhan mereka. Menyiapkan generasi hari ini berarti kita sedang menyiapkan masa depan cemerlang bagi peradaban yang kita katakan gemilang ataupun peradaban yang unggul. Nah, Islam kita katakan sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah way of life, sebagai minhajul hayah. Tidak hanya membahas masalah-masalah terkait dengan masalah ritual gitu, ibadah-ibadah ritual. Islam juga membahas tentang bagaimana untuk melindungi, bagaimana mengasuh, bagaimana untuk membentuk yang namanya generasi cemerlang, generasi yang akan membawa yang namanya peradaban yang gemilang. Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak, misalnya masalah fisik terkait dengan fisik, kemudian fisikisnya, intelektualnya, moralnya, ekonomi, bahkan kita katakan faktor-faktor yang lain yang sangat-sangat kita katakan yang kecil-kecil gitu ya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhannya, kemudian kebutuhan yang kita katakan yang dasar, sandang, kemudian pangan, menjaga nama baik dan martabatnya, kemudian menjaga kesehatan, kemudian memilihkan teman bergaul yang baik, kemudian menghindarkan dari kekerasan dan lain sebagainya. Maka dalam Islam kita mengatakan terdapat ada tiga pihak yang berkewajiban menjaga dan menjamin kebutuhan anak tersebut. Yang pertama, keluarga sebagai madrasah utama dan madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Maka apa yang menjadi konsekuensinya? Ayah dan ibu harus bersinergi untuk mendidik, mengasuh, mencukupi gizi anak-anak mereka dan menjaga mereka dengan basis keimanan, dalam suasana keimanan, kemudian dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pihak yang menjadi berkewajiban menjaga dan menjamin, yang melindungi dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, dari keluarga kita beranjak kepada lingkungan gitu kan. Lingkungan itu dalam hal ini masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif gitu kan bagi anak-anak itu kan untuk tumbuh kembang mereka. Dan masyarakat di sini kita katakan berperanan sebagai pengontrol bagaimana perilaku anak-anak dalam kejahatan, tidak sampai terkait dengan kejahatan maupun kita katakan kemaksiatan. Jadi kalau kita mengatakan hanya melaksanakan yang pihak pertama tadi, bisa dibayangkan kalau lingkungannya juga tidak menjadi lingkungan kita katakan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya anak, akan sia-sia gitu kan, akan capek sendiri gitu kan keluarga yang ternyata nanti pada waktu ke lingkungan dia tidak mendukung gitu kan. Jadi ada beberapa para praktisi yang mereka di bidang parenting gitu kan, pendidikan anak, keluarga. Saya pernah mendapatkan satu video begitu ya, bagaimana pada waktu ada temu bicara, bukan apa semacam tatap muka mereka dengan DPR gitu ya sebagai wakil rakyat. Mereka mengatakan kami capek Pak gitu ya. Kenapa mereka mengatakan kami capek? Mereka sudah berupaya betul dari ilmu parentingnya, bagaimana membuat komunitas-komunitas yang mereka itu melindungi anak, mendidik anak dengan baik dan sebagainya. Pada saat terkait dengan bagaimana mereka dengan lingkungan, mulai dari lingkungan kita katakan lingkungan mereka yang secara langsung, yang kita katakan sekarang offline, lingkungan online mereka, yang itu sangat ditentukan oleh peran kebijakan dari negara, tidak mendukung apa yang mereka lakukan gitu kan, sampai mereka mengatakan capek sekali gitu. Nah, jadi memang dari pihak pertama tadi keluarga, kemudian lingkungan itu pun ternyata kalaupun sudah kita bentuk dengan baik, kita ada komunitas dan sebagainya, apapun namanya yang kondusif dengan tumbuh kembang mereka akan capek sendiri, memang capek sekali gitu kan kalau pihak yang ketiga itu negara sebagai pengurus utama. Kenapa dikatakan pengurus utama? Tadi kita bahas tentang bagaimana cerdas bermedia sosial, tetapi kalau pengaturan media sosialnya kita katakan dia membuka pintu gerbang gitu ya, ibarat pintu gerbang buat semua konten-konten yang negatif, konten-konten yang rusak, dan itu dengan mudah bisa diakses dengan jari jemari anak-anak kita. Apa yang terjadi pada mereka gitu kan? Tapi kondisi sebaliknya, negara sebagai pengurus utama masalah kebijakan, bisa nggak sih negara melakukan kita katakan diblokir
bisa gitu kan, sebetulnya bisa sebetulnya selama memang mereka tidak berada di bawah yang namanya aturan tadi kita katakan kapitalistik begitu kan, yang hanya memikirkan untung dan untung. Maka pihak yang ketiga ini menjadi penentunya, agar apa, agar tadi keluhan-keluhan kami capek, kami sudah lelah begitu kan dengan apa yang sudah mereka lakukan juga sudah merupakan upaya mereka yang sangat luar biasa kalau negara tidak berfungsi sebagai pengurus utama tadi gitu kan. Kenapa? Karena negara wajib yang pertama memberikan pangan, memberikan pemenuhan sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan bagi siapa? Bagi semua anak. Jadi jangan kita berpikir hanya anak-anak pada satu wilayah tertentu. Semua anak, namanya negara itu kan, warga negaranya itu kan semua gitu kan. Jadi bagi setiap anak, jadi per individunya gitu. Kemudian penerapan sistem pendidikan Islam yang berkualitas, bebas biaya, kemudian mengakomodasi setiap anak untuk dapat bersekolah dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Itu fungsinya negara gitu kan. Kita secara filosofis kita katakan, kita misalnya ada suatu warga negara itu punya pemimpin, mereka mengangkat pemimpin itu buat apa sebetulnya secara filosofisnya? Untuk mengurusi mereka kan. Sederhana saja, kita misalnya kita dalam Islam itu kalau kita berpergian saja, kita melakukan safar gitu kan, itu kan diperintahkan kita harus punya pemimpin. Jadi kalau bertiga pilih satu pemimpin, bahkan berdua pun ada satu pemimpin. Agar apa? Agar nanti urusan mereka selama safar itu udah ada yang menjadi penentu kebijakan apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka makan, di mana mereka berdiri dan sebagainya. Bisa dibayangkan gitu kan, kondisi itu kita kaitkan nanti kita ke negara. Nah, kalau negara yang sudah dia ada penguasa, dia dipilih oleh rakyat, tapi dia abai dengan urusan dia yang harusnya mengurusi seluruh urusan umatnya gitu kan, itu kan memang seperti itu kalau kita katakan dalam konteks baik secara tataran filosofis maupun tataran negara, tataran Islam kita katakan. Maka akhirnya apa? Kalau pemeran yang ketiga ini tidak berlaku, tidak berperanan, kita katakan mandul gitu kan, maka ya akan hancur lah semuanya, akan terabaikan begitu. Maka pada intinya kita katakan jadi apa? Anak-anak itu memang akan terlindungi kalau kita katakan sistem yang berjalan mereka di atas sistem itu harus sistem yang memang sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang menjadi fitrah mereka sebagai manusia, bagaimana sesuai dengan keimanan mereka, bagaimana sesuai dengan aturan kehidupan mereka. Ya kalau kita membahas dalam Islam, ya memang Islam punya aturan itu gitu kan, punya aturan bagaimana menjaga, melindungi anak-anak generasi kita katakan generasi masa depan tersebut. Jadi mereka akan terpenuhi hak-haknya, akan bisa mereka juga, negara pun dalam Islam kita katakan punya kewajiban itu kan. Karena apa? Karena negara, pemimpin kita katakan khalifah dalam Islam itu kan apa menjadi tugas dia? Tugas dia adalah mengurusi seluruh urusan umat gitu kan, semua termasuk yang kita bahas sekarang itu kan anak-anak. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melaksanakan apa yang menjadi syariat Allah di dalam Al-Quran, kemudian di dalam As-Sunnah. Nah, bagaimana dengan keluarga yang bukan Muslim? Sudah sering kita bahas. Islam itu rahmatan lil alamin, akan dirasakan kalau sudah diterapkan Islam itu secara menyeluruh dan seluruh alam merasakan rahmatnya begitu. Jadi nggak usah ada kekhawatiran, nggak usah ada keraguan-raguan. Kalaupun dikatakan misalnya tadi dilaksanakan mengatur semua urusannya dengan aturan syariat Islam. Maka kalau kita lihat dari gambar ini tadi sangat jelas bahwa apa yang menjadi permasalahan dari anak-anak gitu ya, yang menjadi generasi harapan kita, harapan umat menjadi pemimpin di masa depan menuju pemberadaban yang gemilang, yaitu tidak akan bisa kita dapatkan, bahkan nauzubillah mungkin akan semakin hancur selama memang masih semua aturannya di bawah aturan kapitalistik tadi itu. Maka bagaimana caranya? Kita harus membuang kapitalis itu, kemudian kita beralih kepada bagaimana sebenarnya itu sudah mengatur, sudah mempunyai aturan yang jelas terhadap bagaimana melakukan. Kita ambil contoh, saya ambil dari satu tulisan. Ada enam hak anak dalam perspektif Islam, kita kaitkan nanti dengan dalilnya. Yang pertama, hak hidup yang termuat di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-31. Jelas sekali digambarkan pada ayat ini bahwa dalam Islam itu yang namanya hak anak itu, hak hidup itu memang wajib gitu ya. Dikatakan di sini dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq.
Dan janganlah kamu wala taqtulu, janganlah kamu membunuh auladakum, membunuh anak-anakmu khasyata imlaq, karena takut miskin. Nah di sini jelas bagaimana tidak boleh kita membunuh anak-anak karena takut miskin. Karena Allah bahkan menyatakan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jadi kami yang memberikan rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan juga kepada kamu. Inna qatlahum karena khit'an kabiro, membunuh mereka itu dikatakan sungguh adalah suatu dosa yang sangat besar. Itu yang pertama. Jelas sekali kita lihat Islam itu punya memberikan hak anak berupa hak untuk hidup gitu. Kemudian jelas di situ memang yang sudah dilahirkan, kemudian ya nggak kan nanti kita bisa membahas bagaimana hukum menggugurkan itu kan memang dalam kan nanti ada diatur ya secara jelas. Kemudian yang kedua, hak kejelasan nasab. Ini juga jelas. Islam itu tidak memperbolehkan zina. Kenapa gitu kan? Kita nggak boleh juga sebenarnya membahas karena kenapanya. Tapi hikmahnya apa? Bayangkan kalau seorang wanita punya anak, dia nggak tahu bapaknya. Itu gimana gitu kan? Sementara Allah merintahkan, nanti saya akan lihat dalam Quran surah Al-Ahzab yang kelima, Allah memerintahkan itu kan setiap anak itu dipanggil dengan nama bapaknya. Nah kalau ibunya nggak tahu bapaknya yang mana, gimana coba? Bingung kan? Panggilnya bapaknya yang mana gitu kan? Hei Ali Usman, semua disebutin ya misalnya. Itu kan bukan Ali Usman maksudnya ya, contohnya. Apalagi tidak tahu bapaknya. Islam sangat menjaga, itu adalah hak anak, kejelasan nasab yang terbuat. Bahkan kalau misalnya pun ada seorang anak yang dilahirkan dia di luar nikah begitu kan, dia apa? Nasabnya ke ibunya karena dia nggak punya bapak. Sekalipun dia punya bapak biologis, tapi dia bukan bapak yang diakui dalam hukum Islam karena belum ada ikatan pernikahan antara ibu dengan bapaknya. Maka nasabnya tetap dijaga oleh dengan bernasab kepada ibunya. Jadi ada hak kejelasan nasab yang digambarkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Kemudian hak memperoleh ASI Al-Baqarah 233, perintah bagaimana seorang itu kan diperintahkan untuk memberikan ASI menyapi selama 2 tahun itu kan kepada anak-anaknya. Itu sudah menjadi gambaran kalau kita membahas dari sisi medisnya, tidak ada yang memungkiri para dokter siapapun ahli medis bahwa bagaimana ASI itu memang tidak bisa sebetulnya digantikan oleh susu apapun, yang merek apapun, yang semahal apapun. Artinya Islam sudah mengatur, memang dianjurkan betul bagaimana seorang ibu memberikan ASI selama 2 tahun kepada anak-anaknya, sekaligus membentuk yang namanya imun gitu kan kepada anak-anak tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hak anak untuk memperoleh asuhan yang baik. Silakan nanti dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, bahwa anak itu merupakan anugerah sekaligus sebagai amanah yang diberikan Allah kepada keluarga. Ada kewajiban dari orang tuanya, keluarganya untuk bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan anak itu dan memberikan pengasuhan pendidikan yang baik terhadap anaknya, kemudian memberikan bi'ah, lingkungan yang baik untuk perkembangan anaknya. Kemudian yang kelima, hak pendidikan. Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ku anfusakum wa ahlikum naro, itu sudah menjadi perintah yang sangat mendasar yang akan tercakup pada semua hal. Kalau Allah sudah memerintahkan peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, artinya apa? Maka hak anak itu untuk diberikan keimanan, ditanamkan keimanan yang kuat, terikat dengan hukum syara, maka dia akan terhindar dari yang namanya neraka begitu kan, dan dia berharap ridho Allah, dengan ridho Allah akan mendapatkan surga baginya. Jadi itu hak yang kelima sudah diatur dalam Islam. Dan yang terakhir kita katakan yang keenam, hak kepemilikan harta benda, dan ini jelas ada dalam Islam tentang hukum waris gitu kan. Setiap anak yang dia merupakan anak dari ayah dan ibunya berhak mendapatkan waris, dan itu merupakan salah satu sebab kepemilikan yang ada pada anak tersebut. Jadi ini sebetulnya dari 6 hal ini saja kita lihat, dengan kita mengatakan kalau sebuah negara, kita katakan penguasa itu dia menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, ini terkait khusus terkait dengan masalah pengasuhan anak, pendidikan anak, dengan melaksanakan Al-Quran sudah tercakup semuanya. Dan kita yakin apa yang menjadi sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu yang merupakan yang terbaik dan yang akan menyelesaikan semua permasalahan manusia. Nah jadi artinya kita tinggalkan yang namanya permasalahan utama tadi dari kapitalismenya, kita kembali bagaimana Islam ternyata mengatur terkait dengan masalah pendidikan anak, dan mudah-mudahan
dengan peringatan Hari Anak Nasional tadi itu, tapi dia dikaitkan dengan menuju solusi yang solutif, yang tuntas, maka mudah-mudahan akan bisa terselesaikan semua permasalahan yang sudah kita tadi bahas di awal pembahasan ini. Demikian Mbak Eni. Baiklah, dan saja langsung saja untuk closing statement. Oh ya, ada yang bertanya hari ini ya. Baik, jadi kalau kita simpulkan apa yang kita bahas pada hari ini, refleksi Hari Anak, kemudian apa kabar anak negeri, mudah-mudahan dengan gambaran fakta kerusakan tadi itu bukan membuat kita menjadi pesimis begitu ya, tapi menjadi orang-orang yang optimis. Kemudian kita bagaimana gambar optimisnya, kita berusaha menjadi orang-orang yang ikut ambil bagian kontribusi untuk menyelesaikan masalah generasi yang kita rasakan sampai hari ini seperti fenomena gunung es begitu kan. Maka dengan sudah digambarkan tadi juga yang kedua, apa yang menjadi penyebab utamanya, akar permasalahannya itu adalah karena apa yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini adalah akibat dari yang namanya penerapan aturan yang kita katakan kapitalistik, dan itu sangat berpengaruh dan menjadi pengaruh utama bahkan kita katakan munculnya permasalahan-permasalahan tadi gitu kan. Maka tentunya kalau kita sudah tahu penyebabnya, kemudian ya kita tinggalkan penyebab tersebut. Kemudian kemana kita untuk selanjutnya kalau sudah meninggalkan penyebab utamanya itu? Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, apapun permasalahan kehidupan kita diperintahkan untuk apa? Untuk kembali kepada aturan Islam. Kenapa? Karena itu merupakan konsekuensi logis gitu ya, dengan kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti kita meningkatkan diri dengan kita iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa solusi tuntas dari permasalahan anak ini? Kita kembalikan kepada aturan Islam. Bagaimana tadi sudah kita bahas dari sisi bagaimana Islam pun dari beberapa ayat tadi sudah jelas. Islam itu memberikan pengasuhan yang sangat jelas, yang tepat, yang terbaik, mulai dari bagaimana hak hidupnya tadi sampai ada yang dikatakan hak kepemilikan harta benda. Maka mudah-mudahan dengan pembahasan kita pada hari ini, kita tidak mengatakan kita menjadi orang yang kita katakan anti dengan peringatan-peringatan. Enggak jadi masalah, asal peringatan-peringatan itu tidak sebatas rutinitas, euforia semata, euforia penghargaan, tapi pada faktanya tidak seindah apa yang menjadi gambar euforia itu yang ada di lapangan. Nah, ini menjadi dasar buat kita, maka kita harus senantiasa mengkritisinya semata-mata dalam rangka apa? Dalam rangka melayakkan diri kita sebagai hamba Allah, berusaha menjadi agen-agen perubahan, menjadi orang-orang yang berusaha berbuat baik, dan tidak hanya menjadi orang yang berusaha hanya untuk dirinya sendiri, tapi bermanfaat buat orang lain dan bermanfaat buat dirinya sendiri, dan itu kita katakan menjadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Eno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.